Assalamualaikum, selamat pagi sobat sehat. Puskesmas Polomijen kembali membuka segmen Jumat Berbagi Puskesmas Lebih Dekat pagi ini. Sobat sehat bisa memberikan pertanyaan pada kolom komentar Instagram Live kita, sembari kita menunggu narasumber kita pada pagi hari ini. Sembari kita menunggu narasumber kita hari ini, Sobat Sehat bisa memberikan pertanyaan Anda di kolom komentar saat IG Live ini berlangsung. Pada hari ini kita akan menghadirkan Dr. Agung, spesialis anak biomed. Beliau adalah dokter spesialis anak di Rumah Sakit RSUD Kota Malang. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ada kendala teknis. Foto nopo-nopo dokter, saya mohon izin opening dulu nggih dokter. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Puskesmas Polowijen kembali hadir dalam segmen Jumat Berbagi Puskesmas Polowijen Lebih Dekat. Sobat Sehat bisa memberikan pertanyaan terkait materi kita hari ini, yaitu COVID pada anak, pada kolom komentar di bawah. Dan pagi ini kita telah menghadirkan Dr. Agung, spesialis anak biomed. Beliau adalah dokter spesialis anak di Rumah Sakit RSUD Kota Malang. Dan kita akan menjawab kegelisahan Bapak Ibu semua terkait COVID pada anak. Sebelumnya kita sapa dulu. Assalamualaikum dokter, bagaimana kabar pagi hari ini? Alhamdulillah, baik selalu. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan, keselamatan, dan kita dijauhkan dari pandemi selama ini ya. Alhamdulillah. Amin, amin. Amin. Oke dokter, mungkin Bapak Ibu semua sudah pada melihat flyer-flyer kita bahwa hari ini kita akan membahas tentang COVID pada anak nih dokter. Mungkin bisa dijelaskan dulu dokter, COVID pada anak sendiri ini apakah berbeda dengan COVID pada umumnya yang diderita oleh orang dewasa? Oke, ya terima kasih. Jadi memang COVID pada anak itu memang sekarang juga ikut dipertimbangkan. Karena apa? Karena memang COVID juga menyerang pada anak. Ya, memang dia juga menyebabkan gejala-gejala yang mirip pada dewasa. Jadi dia bisa menyebabkan keluhan seperti demam, batuk, pilek, bahkan sesak nafas ya. Hanya memang bedanya pada anak itu tidak cukup banyak reseptor ACE ya namanya ya, angiotensin converting enzyme ya, merupakan reseptor atau protein yang akan diikat oleh virus corona untuk agar virus tersebut bisa masuk ke dalam sel tubuh seorang manusia. Itu yang menyebabkan infeksi corona pada anak itu tidak sebanyak pada dewasa. Itu yang pertama. Kalaupun misalkan terjadi, gejalanya biasanya tidak seberat dewasa. Jadi kalau dewasa yang seperti yang mungkin teman-teman sekalian mungkin sudah membaca banyak berita bahwa banyak kasus yang sampai
kritis hingga meninggal itu terjadi pada pasien-pasien dewasa. Sementara kalau pada anak ada, tapi kasusnya tidak cukup banyak. Ya. Tapi kasus di Indonesia ini saya baca di pedoman COVID yang terbaru, memang kasus kematian di Indonesia kurang lebih 2,3% kematian pada anak terjadi pada seluruh total kasus COVID pada manusia di Indonesia, ya, pada orang di Indonesia. Ini yang menyebabkan kami, Ikatan Dokter Anak Indonesia, dan khususnya dan secara umum Kementerian Kesehatan menaruh perhatian lebih pada kasus anak di Indonesia karena cukup banyak kasus kematian yang terjadi pada anak di Indonesia, bahkan termasuk yang cukup tinggi di Asia maupun di dunia. Ya. Ini yang menyebabkan kenapa kasus COVID pada anak ini perlu diperhatikan untuk menjadi infeksi dari pasien-pasien yang menderita COVID kepada anak. Mungkin demikian secara umum seperti itu. Oke, dokter. Makanya kadang-kadang ada yang mengatakan bahwa anak-anak ini tidak rentan dengan COVID itu sendiri, gitu, dokter ya. Padahal kita tahu resikonya itu sebetulnya sama karena dari COVID sendiri ini itu adalah highly infectious, gitu, dokter ya. Dia itu adalah sangat menular. Namun kenapa ya dokter ya sering sekali kita mendengarkan bahwa anak-anak ini itu tidak rentan dengan COVID ini, dan mungkin bisa dijelaskan dokter, apakah risiko mortalitasnya juga sama seperti kita yang dewasa, nggih? Betul. Memang seperti yang tadi saya bilang, karena jumlah reseptor yang bagian dari tubuh kita yang akan ditempeli oleh virus, sehingga virus itu bisa masuk ke dalam tubuh kita dan terinfeksi, yang disebut reseptor ACE itu pada anak itu sedikit jumlahnya, itu menyebabkan kasus infeksi COVID pada anak tidak sebanyak dewasa. Dan yang kedua, kasus infeksi yang berat, yang sesak nafas, ya bahkan sampai meninggal, tidak sebanyak seperti dewasa. Hanya saja yang perlu diketahui bahwa walaupun demikian, bukan berarti terus habis itu kita menganggap enteng ya kasus infeksi pada anak. Karena yang pertama, angka kematian di Indonesia masih relatif tinggi untuk kasus COVID pada anak, ya. Walaupun memang sebagian besar pasien-pasien yang menderita COVID pada anak yang meninggal itu sebagian besar yang disertai dengan komorbid atau dengan kondisi di mana daya tahan tubuhnya rendah. Misalkan pasien-pasien anak dengan kencing manis, ya. Anak juga bisa kencing manis, ya. Yang kedua, pasien anak dengan kanker atau dia dalam pengobatan, obat-obatan kanker atau obat-obatan yang fungsinya untuk menekan daya tahan tubuh, ya itu risiko untuk menderita COVID lebih berat, ya. Terus yang kedua, karena secara prinsip anak itu bisa menjadi sumber infeksi bagi orang dewasa. Jadi kalau misalkan seorang anak dia menderita infeksi COVID, dia bisa menularkan pada orang-orang dewasa di sekitarnya. Ya, itu yang menyebabkan juga sampai saat ini kami dari Ikatan Dokter Anak Indonesia masih merekomendasi untuk sekolah ya atau tatap muka itu sebaiknya pelaksanaan daring dulu, ya. Jadi sebaiknya dilakukan dengan daring. Karena apa? Karena memang pandemi saat ini masih belum terkendali. Ya, karena apa? Karena walaupun mungkin si anak itu dia sakit, mungkin tidak ada gejala atau gejalanya ringan, tapi dia bisa menularkan pada orang-orang dewasa di rumahnya. Sehingga mungkin yang dewasa sering di rumah bisa. Oke, mungkin seperti sehingga itu. Yang sering kita dengar bahwa anak-anak itu sebetulnya silent super reader, ya dokter ya. Dia tanpa gejala tapi sebetulnya dia seperti sekam yang bisa membakar, betul. Sekam yang bisa menularkan orang sekitarnya, apalagi ketika tatap muka itu ada guru-guru yang memiliki komorbid ataupun guru-guru yang usia lanjut, ya dokter G. Betul sekali, ya. Jadi bisa menularkan, ya. Jadi karena memang kan seperti yang tadi disampaikan juga virus corona ini highly infectious, ya. Jadi ada risiko kalau misalkan seorang anak itu tidak melakukan protokol kesehatan dengan baik, atau sebaliknya, jadi orang dewasa sekitarnya dia tidak melakukan protokol kesehatan dengan baik,
pada saat anak itu menderita mungkin gejala ringan, dia ada risiko bisa menularkan pada yang dewasa. Nah, yang dewasa itu yang nanti akan menimbulkan gejala yang lebih berat yang sering kali kadang-kadang kita temukan di rumah sakit. Ya, itu seperti itu. Oke. Oh, gitu, dokter. Dokter, ini sempat ada pertanyaan yang masuk sebelumnya bahwa anak-anak ini kan paling gampang terkena batuk pilek. Bagaimana Betul. cara kita membedakan? Cara kita membedakan bahwa ini adalah kondisi bahwa anak itu darurat, apalagi untuk kita di Kota Malang yang sudah masuk transmisi lokal, gitu, dokter, di mana kita memiliki kemungkinan yang sama untuk tertular. Jadi, bagaimana kita orang tua bisa aware bahwa ini batuk biasa atau batuk karena ini adalah salah satu dari gejala COVID? Betul sekali. Oke, makasih. Ini pertanyaan yang cukup bagus ya. Jadi, memang susah untuk membedakan ya pada prinsipnya. Hanya memang beberapa clue yang mungkin bisa mengarahkan ya gejala memang ke arah itu batuk karena COVID apa enggak. Ada beberapa tanda ya di samping demam tinggi ya. Yang kedua sebenarnya beberapa gejala yang seperti mungkin terjadi pada orang dewasa seperti anosmia ya. Anosmia itu tidak bisa membau. Yang beberapa yang terbaru yang saya temukan ini malah ini ada kasus-kasus yang baru. Mungkin bisa saya share ya. Anak itu mencium bau yang tidak enak. Istilah kami itu parosmia. Jadi kita kita nggak mencium bau busuk, tapi si anak itu ngomong, ini kok bau busuk. Ya, ini beberapa kasus ini ditemukan di dewasa maupun di anak. Jadi itu bisa menjadi apa ya istilahnya ya, petanda ya untuk memastikan oh ini. Alarm ya ini, dokter ya. Tapi yang pasti kita highly suspicious atau yang kita sekali bahwa oh ini mungkin bisa jadi mungkin COVID ya apabila si anak yang bersangkutan itu menderita batuk pilek di mana dia kontak erat dengan orang yang memang sudah dicurigai atau bahkan sudah terdiagnosa sebagai COVID-19. Misalkan ada anak yang dibawa ke fasilitas kesehatan atau ada anak sakit demam atau batuk pilek ya, sementara kakeknya dia menderita COVID tapi tidak ada gejala, sedang isolasi mandiri di rumahnya, misalkan seperti itu. Nah, itu harus diwaspadai ya, karena apa? Karena kita anggap sebagai kontak erat. Kalau seperti itu memang harus ditindaklanjuti sebagai suspek atau probable COVID-19. Ya, jadi harus dibawa ke fasilitas kesehatan untuk ditindaklanjuti lebih lanjut. Ya. Mungkin seperti itu. Berarti untuk kondisi seperti ini saat pandemi, kemudian kita di kota-kota transmisi lokal, untuk memastikan memang kita sebaiknya tidak perlu takut untuk datang ke dokter atau ke fasilitas kesehatan untuk mengetahui. Karena kemungkinan itu selalu ada, dokter ya. Betul sekali. Memang karena sulitnya untuk memastikan itu yang mana, memang akan lebih baik memang dibawa ke fasilitas kesehatan ya. Karena untuk memastikan itu ke arah mana ya, itu ada alurnya sendiri. Jadi mungkin teman-teman sekalian tidak usah khawatir ya. Kita tidak akan apa ya, istilahnya ngarani ya, menjustifikasi sakit ini sakit itu enggak. Kita pasti akan membantu. Kalau misalkan memang kemungkinan ke arah COVID-nya tinggi, ya kita akan menyampaikan untuk ditindaklanjuti dengan konfirmasi dengan pemeriksaan PCR atau swab ya. Tapi kalau misalkan enggak, biasanya akan diterapi oleh petugas kesehatan yang bersangkutan. Jadi nggak perlu khawatir begitu. Datang aja ke petugas kesehatan karena memang seperti yang tadi disampaikan, Malang itu juga termasuk daerah transmisi lokal itu ya masalahnya. Jadi ya kasus cukup banyak ya. Jadi kita harus aware, harus hati-hati, tapi juga harus tenang ya, nggak usah panik ya, karena insya Allah pasti akan banyak yang membantu. Ya, berarti tidak perlu khawatir ya dokter, karena stigma yang berkembang adalah pasti aku di COVID noiki ya, gitu kan ya dokter ya. Mungkin sebagai informasi ya, bukan saya karena kebetulan saya sendiri juga dokter anak, saya juga merawat pasien dengan COVID, saya juga bekerja di rumah sakit darurat di Rumah Sakit Kota Malang, yaitu RSUD Kota Malang ya. Sebagian besar pasien-pasien yang saya curigai dan saya periksa dengan swab PCR itu tidak semuanya positif. Itu yang harus diketahui. Jadi lebih banyak yang negatif. Jadi teman-teman sekalian tidak usah khawatir. Justru apa ya istilahnya ya, kita berhati-hati itu lebih bagus ya, berhati-hati bagus, tapi tidak panik ya, seperti itu. Berhati-hati dengan cara apa? Sesuatu yang sakit,
akan lebih baik dikonfirmasi pada petugas kesehatan sehingga bisa kita tindak lanjuti. Ya. Mungkin seperti itu. Berarti mending kita selalu think the worst ya dokter ya, bahwa ini adalah hal yang terburuk sehingga penanganan lebih cepat. Tandanya dia COVID, berarti penanganannya biar semakin cepat ya dokter. Dokter, ini sudah mulai ada pertanyaan. Dok, apakah vaksin flu bisa membantu mencegah COVID pada anak? Ini pertanyaan ini bagus sekali ya. Ini bagus sekali, ini ada yang tanya yang cukup kritis ya. Memang gini, vaksin influenza ini sebenarnya masuk di pedoman tata laksana COVID-19 karena memang dari beberapa literatur, termasuk juga pada anak ya, influenza itu termasuk penyakit yang koinfeksi istilahnya ya. Jadi dia sering berinfeksi bersamaan dengan infeksi COVID. Jadi kalau misalkan ada orang sakit COVID, dicek PCR, kalau PCR yang selama ini kan PCR hanya untuk COVID ya. Tapi kalau di rumah sakit besar bahkan di luar negeri, itu PCR-nya bisa untuk semua untuk virus ya. Nah, virus yang sering terdeteksi bersama dengan COVID salah satunya adalah infeksi influenza. Ada juga yang menyebutkan bahwa orang-orang yang terkena influenza juga lebih rentan terkena COVID. Ya. Ada juga yang menyebutkan juga beberapa literatur negara-negara yang cakupan imunisasinya cukup tinggi, BCG, ada yang menyebutkan BCG, ada yang menyebutkan influenza ya. Itu ternyata kasus COVID yang berat itu lebih sedikit. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya apakah vaksin influenza itu bisa mencegah? Saya tidak bisa menjawab bahwa itu akan mencegah, tapi fakta-fakta yang selama ini ternyata memberikan keuntungan. Ya, tapi sebenarnya secara umum ini yang kami percaya di kami ya dokter anak ya. Salah satu faktor penyebab kenapa anak itu relatif lebih jarang COVID, menurut pemahaman yang dulu awal-awal wabah, di samping karena bukan hanya karena reseptornya lebih sedikit yang tadi saya sebutkan, tapi juga karena anak-anak ya seperti yang kita lihat ya, anak-anak di Indonesia itu masih rutin di imunisasi, ya, imunisasi di puskesmas, di posyandu ya, itu ternyata banyak sekali manfaatnya, memberikan daya tahan yang cukup banyak pada seorang anak sehingga dia relatif lebih kebal terhadap penyakit. Apakah ini memberikan proteksi terhadap COVID? Ya memang butuh penelitian lebih lanjut, tapi beberapa penelitian di luar negeri, negara-negara yang cakupan imunisasinya cukup tinggi, maksudnya ya dia masih dilakukan imunisasi dengan menyeluruh, ternyata angka kejadian COVID yang berat itu ternyata lebih sedikit. Ya, Indonesia termasuk alhamdulillah masih yang lebih sedikit dibanding Amerika, dibanding Brasil ya. Itu mungkin jawaban saya. Ya. Berarti semua upaya preventif itu memang bisa kita maksimalkan ya dokter ya, karena tidak ada ikhtiar yang sia-sia nggih. Betul, tidak ada ikhtiar yang sia-sia. Pencegahan terhadap semua penyakit pasti akan berdampak terhadap penyakit yang lainnya. Karena itu merupakan upaya untuk mencegah biar secara umum kita sehat. Imunisasi merupakan salah satunya. Ya dokter, ini ada pertanyaan lagi dokter. Cukup menarik dokter memang karena anak-anak ini kan mobilitasnya masih tinggi ya dokter ya. Baik kalaupun dia selama ini belum bisa ditaruh di rumah, mungkin ketika di luar rumah yang sudah kita batasi tapi masih biasa inceng-inceng di pagar gitu kan, masih banyak kontak dengan tetangga. Dokter, untuk anak-anak sekarang kan belum masuk sasaran vaksin COVID gitu. Bagaimana cara kita menjaga supaya anak-anak ini lebih aman dalam beraktivitas? Betul sekali. Sebenarnya secara umum sama seperti pada dewasa, protokol kesehatan tetap menjadi pilihan nomor satu ya. Beberapa literatur lagi di WHO juga sudah disebutkan, WHO Organisasi Kesehatan Dunia ya, menyebutkan bahwa sebenarnya anak-anak sedapat mungkin tetap dipasang masker. Walaupun memang agak aneh, bayi umur 1 tahun, umur 2 tahun ini memang kadang-kadang agak susah. Tapi sekarang saya sering melihat ya, bahwa masker-masker yang ukurannya kecil ternyata sudah mulai banyak diproduksi ya. Jadi secara prinsip sebenarnya masker tetap harus disarankan untuk dipakai pada anak. Terus yang kedua juga protokol kesehatan yang lain, jaga jarak, cuci tangan, jangan lupa cuci tangan. Cuci tangan bukan sesuatu yang mudah tapi ternyata bisa diterapkan pada anak. Ya, sama seperti stimulasi yang lain, kita mengajarkan anak untuk makan sendiri, untuk mandi sendiri. Saya pikir untuk cuci tangan sendiri bukan sesuatu yang susah. Ya. Terus yang ketiga, cara pencegahan yang lain adalah sebagaimana tadi mungkin saya sudah sempat menyinggung bahwa sebagian besar anak itu terinfeksi
kemungkinan besar memang dari orang dewasa. Artinya, kalau misalkan kepengen anak sehat, ya orang dewasa sekitarnya harus sehat. Ya, berarti orang dewasanya juga harus menjaga protokol kesehatan, kalau sakit berobat, dan yang penting lagi yang sekarang sedang digalakkan sama pemerintah dan programnya sudah mulai jalan dengan disuntiknya Pak Jokowi ya, imunisasi jangan lupa. Kenapa? Yeah. Kepengen sehat semua kan? Ya, kalau kepengen sehat semua, anak kita kepengen sehat, ya kita juga harus sehat dong. Ya biar apa? Biar anak kita sehat. Ya, itu mungkin ya Pak. Karena memang orang tua ini adalah contoh nyata gitu, Dok ya, dan pembentukan habit. Dan Contoh mungkin nyata. saya tadi tertarik. Pertama ya. Jadi dia kontak pertama yang pasti akan paling dekat dengan anak-anak ya. Jadi kalau saya sering kadang-kadang kalau misalkan di pelayanan ya, di tempat pelayanan entah di rumah sakit atau di tempat praktek, kalau ada anak sakit batuk pilek, pasti yang saya tanya salah satunya adalah di rumah ada yang batuk pilek juga enggak? Karena apa? Karena kalau misalkan itu batuk pileknya ternyata infeksi, pasti harus tahu siapa yang kira-kira menginfeksi. Ya, seperti itu. Yeah. Berarti memang kita orang tua benar-benar harus menjadi contoh, mulai dari habit kita, bagaimana perilaku prokes kita jalani, kemudian bagaimana kita upaya-upaya preventif yang kita tularkan kepada anak-anak. Tadi saya cukup menarik dengan kalimat dokter bahwa sebetulnya anak-anak itu dengan cuci tangan itu juga satu hal yang tidak mudah tapi juga tidak sulit, karena salah satu cuci tangan ini juga melatih motorik ya. Dok ya, motorik anak, baik motorik kasar, motorik halus, dan juga bisa ada sisi stimulasi atau rangsangan melalui air gitu. Betul. Jadi ada pertanyaan lagi dokter. Stimulasi itu untuk motorik kasar dengan seperti itu biasanya kita mulai mengajarinya biasanya umurnya di atas 1,5 tahun sampai 2 tahun ya. Ya. Jadi kita lakukan terus sampai umur 3 tahun ya, biasanya yang menggunakan tangan ya, bisa dengan coret-coret dan seterusnya. Nah ini sebenarnya cuci tangan dengan hand scrub, dengan antiseptik ya, ini juga membantu anak karena memang sebenarnya untuk umur 1,5 tahun atau 2 tahun mestinya si anak itu sudah bisa cuci tangan sendiri ya, mestinya. Ya, jadi itu bagian dari stimulasi juga. Ya dokter, ini ada pertanyaan yang menarik, apalagi mungkin anak-anak sudah mulai bosan di rumah ya dokter. Dokter, apakah anak-anak boleh berenang di tempat umum, dan olahraga apa saja yang aman buat anak? Oke, ya, ini pertanyaannya bagus sekali ya. Sebenarnya gini loh, secara prinsip itu sebenarnya memang protokol kesehatan. Sedapat mungkin tidak keluar rumah. Kalau misalkan harus keluar rumah, memang misalkan termasuk untuk olahraga, boleh apa enggak? Kalau saya mengizinkan, boleh, asal lah, ada asalnya. Protokol kesehatan harus tetap jalan. Nah, sekarang ya bisa dibayangkan nggak kalau misalkan teman-teman punya anak 3, yang satu lari ke sana, yang satu lari ke sono, yang satu lari ke sini. Nah, bisa nggak jaga protokol kesehatannya? Itu yang jadi masalah. Kita harus apa ya? Harus objektif ya. Kalau misalkan teman-teman bilang, waduh, aku gak iso nyekel anakku 3 ya, saya nggak bisa megang 3 anak ya, ya jangan dipaksa, mungkin bisa dilakukan gantian. Kenapa kok kita sebagai orang tua kalau misalkan anak-anak itu bermain tidak boleh dilepas, apalagi selama pandemi. Anak-anak itu belum punya tanggung jawab. Tanggung jawabnya adalah di pundak orang tuanya. Waduh, saya sibuk bekerja, saya sibuk ini dan itu, saya masih ikut daring, dan seterusnya ya. Ya, kalau misalkan mau mendampingi anak untuk melakukan olahraga, termasuk berenang ya, ya orang tuanya harus mendampingi agar apa? Agar protokol kesehatannya tetap dipertahankan. Pada waktu berenang, setelah berenang, cuci tangan, ya pastikan jaga jarak dengan orang lain. Keluar dari kolam renang, ya mungkin setelah dikeringkan badannya pakai masker. Itu contoh-contoh paling gampang. Ya, jadi biar apa? Biar tetap aman. Bersepeda, tetap bersepeda, tapi didampingi sama orang tuanya. Jadi bukan dilepas ya. Kenapa kalau dilepas? Kita nggak bisa itu untuk menerapkan protokol kesehatan ya, itu yang harus dipahami. Karena apa? Karena ya itu tadi saya bilang, anak itu belum punya tanggung jawab ya, dia pengennya itu bukan berarti anak itu tidak bisa diatur loh ya, bisa diatur, tapi sekali lagi tanggung jawab ada di beban orang tuanya. Jadi kalau misalkan
yang bisa mengukur siapa ya pasti orang tuanya. Kalau misalkan orang tuanya berpikiran, waduh kayaknya nggak bisa memang dipegang. Ya kalau misalkan memang harus keluar untuk olahraga, pastikan dinampingi. Pastikan protokol kesehatan tetap dipakai, tetap jaga jarak, tetap pakai masker, jangan lupa cuci tangan. Itu mungkin pesan saya. Dokter, ini ada titipan pertanyaan dari pasien kami yang sedang isolasi mandiri. Untuk saat ini beliaunya anosmia bersama suami. Anaknya tidak bergejala sama sekali. Akhirnya ibu bapaknya swab dan hasilnya positif. Nah, untuk anak apakah dianggap positif saja atau harus dilakukan swab PCR juga? Padahal anaknya kondisinya tidak ada gejala sama sekali, Dok. Oke, ini pertanyaan bagus ya. Memang sebenarnya kalau ini saya ngomong protokol ya, bilang protokol ya. Kalau prosedur memang seharusnya dilakukan. Ya sebenarnya kenapa? Karena kita juga harus mendata ya pasien-pasien yang menderita sakit seperti itu. Ya masalah nanti ternyata negatif atau positif ya nanti akan ditindaklanjuti berikutnya. Cuma bedanya kalau misalkan nanti dilakukan swab dan sudah jelas positif, dalam pemantauannya selama 2 minggu ada apa-apa, kita sudah tahu protokol berikutnya, jadi nggak terlalu lama. Ya, beda kalau misalkan ini kan sehat, nggak apa-apa dok, nanti aja dok. Iya. Nggak apa-apa terus. Tapi kalau misalkan ada jalan, ya nanti bingung lagi nanti. Kalau saya, karena itu kontak erat, tetap dilakukan swab. Nah nanti begitu hasilnya keluar, kita akan tindak lanjuti berdasarkan hasilnya. Negatif, kalau negatif, nah ini yang nggak susah. Kalau misalkan negatif, sebenarnya aturannya memang tidak boleh satu rumah ya, memang harus diisolasi, ya. Memang harus misalkan apa dia negatif, hasilnya memang sebaiknya memang tidak satu rumah dengan ibunya ya, karena memang isolasi mandiri memang hanya untuk yang sakit ya, jadi memang dia mungkin harus ditetapkan dengan keluarga yang lain atau gimana ya. Tapi kalau misalkan positif ya jadi satu rumah ya. Itu saya. Masalahnya gini, berarti pemeriksaan swab sendiri juga tidak semuanya bisa langsung jadi ya. Beda sama pemeriksaan darah ya, yang lainnya ya. Jadi kadang-kadang butuh waktu kurang lebih 5 jam. Sebagian besar baru jadi setelah 24 jam sampai lebih dari 24 jam. Jadi alangkah baiknya ya, namanya pepatah aja udah ada ya, sedia payung sebelum hujan ya. Lebih baik kita mengetahui dari awal, kita tindak lanjuti sampai akhirnya kita putuskan itu aman, daripada nanti kita menganggap oh ini tidak apa-apa, tapi di tengah jalan ternyata ada apa-apa. Nah pada saat itu, pada waktu itu kita lakukan pemeriksaan, kadang-kadang butuh waktu. Itu bedanya. Toh pun juga nanti kalaupun misalkan tidak ada gejala, kalau menurut protokol yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan maupun dari pedoman COVID yang terbaru, itu cukup diisolasi selama 10 hari. Setelah itu selesai masa isolasinya. Jadi sebenarnya tidak susah juga. Hanya kalau misalkan sudah pasti positif, begitu nanti dalam pemantauan 10 hari ada masalah, tindak lanjutnya lebih cepat. Kita nggak perlu mengesop ulang. Jadi efisiensi untuk penanganan lebih baik. Itu jawaban saya. Betul sekali, ya itu tadi kembali tidak ada hal yang sia-sia ya dokter ya, ikhtiar yang sia-sia tidak ada gitu. Tidak. Dokter, ini ada 2 pertanyaan yang hampir sama. Yang pertama adalah, dok, tetangga saya bayi baru lahir sudah positif COVID, apakah bisa mempengaruhi tumbuh kembang anaknya di masa depan? Nah, ini ada pertanyaan yang sama, pertanyaan yang sama lagi. Dokter, untuk anak-anak yang sudah terkonfirm positif, apakah secara umum akan mempengaruhi tumbuh kembangnya? Nah, pertanyaan bagus. Ya. Memang sampai sejauh ini belum ada penelitian jangka panjang terhadap COVID-19 ya. Mungkin teman-teman juga tahu bahwa COVID-19 ini pun juga baru diidentifikasi pertama kali di Cina akhir tahun 2019 ya. Kemudian menjadi pandemi di seluruh dunia 2020. Artinya kalau ada bayi yang menderita COVID-19, bayi baru lahir ya, pada waktu tahun 2020 ya, bisa dibayangkan, dia mungkin tumbuh kembangnya umur 10 tahunnya masih 10 tahun lagi. Jadi artinya apa? Ya kita nggak tahu sebenarnya jawabannya apa. Cuma, nah ini ada cumanya. Saya juga ada beberapa bayi yang pernah saya tangani yang positif ya, kemudian dilakukan isolasi mandiri sama keluarganya. Itu dari pemantauan kami
anaknya alhamdulillah sehat. Ada beberapa literatur yang saya baca itu juga di luar negeri, anak-anak yang positif yang tertular dari ibunya pada waktu di rumah, ya bayi-bayi maaf ya, bayi-bayi yang tertular dari ibunya pada waktu di rumah itu sehat-sehat. Ya. Tumbuh kembangnya gimana? Walau alam ya, nanti kita akan tahu dalam perkembangan tahun-tahun berikutnya. Cuma sejauh ini ya, sejauh ini belum ada laporan yang menyebutkan bahwa oh ternyata yang pasca confirm 19 ternyata anaknya jadi seperti ini ya, ternyata jadi retardalis mental, belum ada ya. Ya saya juga berharap tidak ada ya. Tapi sejauh ini kondisinya sehat ya, gitu. Mungkin nanti perkembangannya akan terganggu untuk kondisi-kondisi tertentu ya dokter ya. Mungkin untuk anak-anak yang memang punya bawaan yang umpamanya paru-paru ataupun jantung, itu mungkin yang bisa mempengaruhi ya. Sebenarnya tumbuh kembang anak itu faktor risikonya banyak sekali ya. Mulai dari nutrisi, mulai dari ada kelainan bawaan apa tidak, mulai dari faktor-faktor fungsi dari organ-organ vital tubuhnya, misalnya gitu ya. Stimulasi juga ya. Jadi faktornya banyak sekali. Jadi COVID apakah ikut nimbrung di situ? Ya ini yang belum tahu ya, karena belum ada penelitian untuk itu ya. Cuma yang pasti sepanjang anak itu dalam pemantauannya bagus, misalkan anak ini setelah bayi ya, misalkan positif, terus habis itu dia diisolasi, sudah 2 minggu dia nggak ada keluhan kan berarti sudah nggak perlu isolasi ya. Ya misalkan selanjutnya dipantau di puskesmas atau di posyandu ya, ditimbang imunisasi, anaknya gemuk ya, umur waktunya dia ngangkat kepala sudah bisa ngangkat kepala, neteknya bagus. Nah, berarti kesimpulannya apa? Ya tumbuh kembang sampai saat ini bagus. Jawabannya itu. Dan seterusnya gimana? Dipantau lagi. Jawabannya seperti itu. Ya, memang kita belum ada ya penelitian ke arah sana karena memang waktu pemantauan untuk penelitian memang ya belum cukup lah, karena memang penyakit ini kan baru tahun istilahnya baru jadi pandemi tahun 2020 ya, terlalu singkat untuk menyimpulkan bahwa ini tidak ada apa-apa. Tapi sejauh ini yang saya tahu dan saya baca di literatur luar negeri ya kondisinya sehat. Ya. Lalu dokter, bagaimana terapi yang harus dilakukan ketika ibu dan anak bayi ataupun newborn itu kondisinya isolasi mandiri di rumah, sedangkan secara fisikly anak ini dalam kondisi baik-baik saja? Pasti dari mental orang tua ini sudah terganggu ya dokter ya. Apa yang harus saya lakukan kepada anak saya? Pengobatan apa yang harus diberikan? Itu bagaimana dokter? Oke. Ya, jadi memang kalau anak itu tidak ada, lain kalau misalkan anak itu bergejala ya. Jadi kalau bayi dia menderita COVID ya 19 atau bayi baru lahir menderita COVID-19 dengan gejala, dia pasti akan dirawat di rumah sakit pasti. Jadi nggak mungkin dirawat di rumah ya. Kalau misalkan dia diisolasi di rumah ya untuk melanjutkan setelah pulang dari rumah sakit, itu karena memang pertimbangan dari rumah sakit bahwa anak ini memang sehat dari pemantauan. Nah, kalau untuk terapi khususnya memang untuk sebenarnya bukan hanya untuk bayi baru lahir yang positif COVID ya, tapi juga anak-anak secara umum, kalau dia tidak ada gejala itu tidak ada obat persisnya ya. Jadi dia hanya diberikan nutrisi yang cukup ya, minum yang cukup ya, protokol kesehatan harus tetap dijaga ya. Ada beberapa yang menyarankan di buku panduan pedoman COVID-19 yang terbaru disarankan untuk diberikan vitamin ya, vitamin memang tidak ada yang khusus ya vitaminnya apa, atau diberikan zinc ya, zinc sirup, zinc bisa zinc sirup, bisa zinc tablet ya. Ini zinc ini biasanya sering kita gunakan dulu untuk mengobati diare ya. Nah ini di buku tersebut direkomendasikan untuk diberikan. Walaupun memang ada catatan bahwa sebenarnya penelitian pada anak pun ya sampai saat ini saya juga baca ya, tidak ada yang menyebutkan kalau untuk anak yang tidak ada gejala ada yang khusus. Nggak ada. Jadi cukup isolasi. Selama nggak ada gejala, insya Allah aman setelah isolasi. Gitu seperti itu. Hanya kalau misalkan ada gejala lah ini yang harus ditindaklanjuti, harus dikontrol, harus dibawa ke rumah sakit ya untuk dipastikan apakah memang gejalanya berhubungan dengan COVID apa tidak. Kalau misalkan berhubungan, nah ini nanti yang akan ditangani lebih lanjut dari rumah sakit. Apakah perlu pengobatan yang lain, bahkan perlu opname apa tidak. Ya. Ya, yang berarti tadi beberapa kalimat tadi yang saya agak satu lagi. Tadi saya ada untuk bayi. Nah ini ada penelitian kemarin saya ikut webinar itu di Belanda. Ibu-ibu yang menderita
COVID-19 itu ASI-nya itu ternyata ada anti COVID-nya. Apakah ini ASI dari ibu yang menderita COVID-19 itu nanti jadi obat? Kita nggak tahu, tapi ada fakta seperti itu. Itulah yang menyebabkan kenapa WHO dan kita Kemenkes ya, ASI menjadi prioritas nomor 1. Ya. Jadi cuma memang caranya yang harus betul. Kalau di Kemenkes memang disarankan untuk menggunakan ASI perah ya. Jadi ASI-nya dipompa, diberikan pada untuk diminumkan ke bayinya ya. Jadi ibu dan bayinya memang tidak disarankan untuk jadi satu ruangan, jadi isolasi memang ibunya ya. Kalau misalkan bayinya sehat, tapi kalau bayinya sama-sama positif, ya mungkin bisa dijadikan satu ya. Masih tetap diberikan. Terus kalau di WHO disebutkan boleh langsung diberikan ya, boleh ditetekkan langsung ya. Ya kenapa? Oh, ya. Karena di dalam ASI di samping ada pertahanan terhadap kekebalan terhadap semua penyakit, ternyata dari beberapa penelitian itu ya antibodi terhadap COX-2 terhadap COVID-19 ya, SARS-CoV-2 itu ternyata ada di dalam ASI ya. Apakah nanti ASI ini jadi terapi untuk pasien COVID ya, ini kita belum tahu ya. Tapi yang pasti sampai sekarang pilihannya tetap sebisa mungkin diberikan ASI pada bayi. Loh, kalau ASI-nya nggak keluar gimana dok? Ya sudah, tetap bayi butuh minum, bisa diberikan susu formula. Tapi tetap prioritas ASI. ASI. Berarti untuk kondisi ibu sama anak yang kondisinya positif itu boleh langsung di TTI ya dokter? Itu tetap menggunakan masker tapi ya, dokter ya? Betul sekali. Tetap melakukan protokol kesehatan. Kemenkes boleh di TTI, tapi syaratnya ada yang pertama syarat untuk ibunya, dia memang tidak gejala berat ya, dia tidak dalam kondisi sesak ya. Ya memang kalau sesak kan pasti di rumah. Yang kedua, ibunya tetap protokol kesehatan. Jadi dia pakai masker, cuci tangan ya, terus habis itu payudaranya itu disabuni ya. Jadi untuk menetes langsung ya. Walaupun di panduan yang saya baca disarankan lebih baik pakai ASI perah karena mengurangi risiko infeksi ke bayinya. Kecuali memang kalau misalkan bayinya memang sudah terbukti pada waktu diperiksa pada waktu ibunya diperiksa ternyata juga sama-sama positif ya. Itu lain cerita. Jadi bisa detekan langsung. Karena memang COVID ini adalah highly infection ya dokter ya. Betul sekali. Sangat menular. Oke, dokter, ini ada pertanyaan yang menarik lagi. Dok, apakah bayi yang habis positif dan selesai isolasi mandiri bisa langsung divaksin? Dan apakah vaksinnya berpengaruh apa tidak? Oke, ini yang dimaksud vaksin apa ini? Kalau vaksinasi yang secara umum sesuai jadwal yang diberikan oleh pemerintah ya, memang dilihat statusnya dulu. Kalau misalkan anak ini positif ya, dia dipastikan ada gejala apa tidak. Kalau misalkan dia ada gejala, dia harus diobati dulu dan diisolasi. Tapi kalau misalkan dia sudah dinyatakan sudah selesai masa isolasinya, misalkan sudah 2 minggu misalkan ya, dan dia tidak ada keluhan sama sekali, anaknya sehat ya, boleh diimunisasi sesuai jadwal. Itu seperti itu. Vaksinasi maksudnya adalah vaksin secara umum ya. Jadwal deh. Jadwal. Jadi misalkan BCG ya, terus habis itu polio itu bisa diberikan sesuai jadwal, tapi lihat statusnya. Jadi kalau pasien bayi tersebut memang jelas COVID-19, dilihat ada gejala apa tidak. Kalau ada gejala, sebaiknya dia diobati dulu. Jadi ditangani dulu untuk sakitnya. Imunisasinya bisa ditunda dulu. Tapi kalau misalkan dia tidak ada gejala, dia sehat, pastikan dia sudah selesai belum masa isolasinya. Kalau sudah selesai masa isolasinya, bisa dilakukan imunisasi. Ya. Berarti pemberian vaksin juga sesuai dengan usianya ya dokter ya. Jangan nanti karena dia selesai isolasi mandiri, ujuk-ujuk mau divaksin flu. Vaksin flu itu kalau influenza, kalau pada bayi itu diberikannya paling cepat umur 7 bulan, 8 bulan. Jadi kalau yang itu ya saya pikir di buku KIA itu sudah ada ya itu ya. Kalau umur 0 sampai 1 umur sampai 2 bulan itu kan BCG dan polio ya. Yang pertama waktu lahir ya
hepatitis. Mestinya sudah diberikan pada waktu dia lahir. Yeah. Dokter, ini ada pertanyaan lagi. Apabila anak saya menderita batuk, tapi jarang-jarang, lebih dari 14 hari, ini apakah juga bisa saya nyatakan bahwa ini COVID ya, dokter? Ya, yang betul adalah jawabannya dibawa ke pelayanan kesehatan untuk dipastikan sama teman-teman petugas kesehatan. Ya. Karena memastikan COVID pada anak tidak gampang. Standarnya adalah tetap sama seperti dewasa dilakukan PCR. Tapi apakah pasien itu mengarah ke COVID apa tidak, nanti petugas kesehatan yang lebih tahu setelah memeriksa anak teman-teman sekalian. Ya, karena apa? Karena tidak gampang memeriksa anak itu. Kadang-kadang kami butuh pemeriksaan penunjang, butuh pemeriksaan darah, butuh pemeriksaan ronsen, bahkan beberapa kasus kalau misalkan kasusnya itu tidak begitu jelas, saya sering memutuskan untuk opname untuk pemantauan. Ya, memang kalau misalkan dia kasus batuk pilek, memang kalau di daerah transmisi lokal seperti di Indonesia, memang semua akan dianggap sebagai suspek. Tapi apakah itu positif atau tidak, tetap menunggu hasil pemeriksaan swab tenggorokannya. Itu seperti itu. Ini ada pertanyaan lagi, dokter. Untuk anak-anak yang sedang ada gejala batuk pilek ataupun panas, sebaiknya langsung dibawa ke rumah sakit atau ke spesialis anak saja sesuai jadwal praktek. Dua-duanya sama betulnya. Bahkan dibawa ke puskesmas juga boleh kok. Kan di puskesmas ada dokternya ya. Nanti di sana akan diperiksa. Kalau misalkan memang kondisinya itu mengarah, apalagi itu ada kondisi yang memenuhi kriteria probable COVID ya. Probable COVID itu maksudnya sangat mengarah sekali ke arah COVID walaupun belum di PCR. Misalkan dia didapatkan dengan sesak nafas ya, pasti akan dirujuk ke rumah sakit rujukan untuk dikonfirmasi sambil dirawat ya. Itu jawabannya. Tapi sebenarnya mana yang lebih bagus? Dua-duanya sama ya. Karena di Malang ya saya pikir fasilitas untuk itu cukup banyak sekali. Jadi masyarakat sebenarnya bisa milih di mana aja ya. Yang keliru tidak dibawa kemana-mana. Mungkin mindset sekarang yang berkembang itu dokter, kalau ke kalau ke puskesmas atau ke rumah sakit, mungkin yang mindset ataupun stigma yang berkembang saat ini ketika dibawa ke rumah sakit ataupun dibawa ke rumah sakit itu resiko tertularnya lagi itu lebih banyak mungkin, dokter. Ini pertanyaan bagus ini ya. Ini sebenarnya gini ya, teman-teman nggak usah khawatir ya. Di semua rumah sakit bahkan kalau saya boleh mungkin sekarang di Indonesia ya, kita ini sudah melewati pandemi ini sudah cukup lama ya, sudah hampir 1 tahun ya di Indonesia ya. Kita juga mempersiapkan diri di pelayanan kesehatan. Semua pelayanan itu akan mengatur pelayanan untuk yang infeksi dan tidak infeksi. Ya, kalau yang infeksi pasti dipisah dengan yang tidak infeksi. Yang ada batuk pilek pasti akan dipisah. Caranya macam-macam. Kalau seperti saya ya, saya bekerja di Rumah Sakit Umum Kota Malang ya. Itu yang batuk pilek itu sudah pintunya beda dengan yang tidak batuk pilek ya. Itu satu. Tempat pelayanan itu yang membuat ruangan yang berbeda. Ada juga yang misalkan ruangannya itu terbatas, biasanya pasien-pasien yang dia tidak ada batuk pileknya, yang sehat, yang hanya imunisasi dan seterusnya, itu akan dilayani lebih awal. Dan ini batuk pilek akan dilayani terakhir. Itu juga bisa. Ya. Jadi sebenarnya nggak usah khawatir. Memang ada stigma ini yang saya pernah dengar. Oh jangan datang ke rumah sakit, kenapa? Nanti malah ketularan COVID. Sebenarnya tidak seperti itu. Betul, dokter. Stigma itu sebenarnya terjadi karena apa? Karena orang berpikiran kalau misalkan ada orang masuk, terus habis itu diperiksa, dulu kan dipakai rapid antibody ya, terus rapid antibody-nya positif, terus diarani, oh ini curiga COVID. Jadi orang menganggapnya, oh berarti sarang COVID itu di rumah sakit. Nah, sebenarnya enggak. Karena memang cara deteksinya dini pada awal-awal dulu wabah, memang yang bisa yang terjangkau seperti itu. Cuma bukan berarti terus habis itu tempatnya COVID di sana, ya. Kalaupun misalkan ada pasien-pasien yang mengarah ke arah sana, didapatkan demam, batuk, pilek, atau kombinasinya, atau ada sesak nafasnya, biasanya akan dilayani terpisah. Kalau tidak ada keluhan apa-apa, pasti akan dilayani di tempat yang khusus. Dan juga nggak usah khawatir ya. Jadi tidak semua kasus itu kita kita arani sebagai COVID ya. Nanti lihat hasil pemeriksaannya, mungkin kalau perlu lihat pemeriksaan penunjangnya, ya terus kita nanti dilihat riwayatnya dan seterusnya, ya. Jadi bawa aja ke
fasilitas kesehatan terdekat, karena itu jauh lebih baik, lebih objektif ya, lebih aman, dan sekaligus untuk memastikan ini nggak apa-apa atau apa-apa ya. Karena begitu nanti ini ternyata apa-apa, ya memang ada risiko bisa menularkan satu keluarga. Ya, jadi itu pesan saya. Ya. Ini ada pertanyaan lagi dokter. Dok, kalau dulu sebelum pandemi, kalau batuk pilek ringan bisa dapat imunisasi. Kalau sekarang batuk pilek ringan tanpa demam bisa diimunisasi atau harus menunggu benar-benar sehat? Pertanyaan bagus ya. Jawabannya tunggu diperiksa sama Pak Dokter atau Bu Dokter. Karena batuk pilek ringan itu macam-macam penyebabnya. Saya tidak bisa memberikan komentar ya. Saya kadang-kadang ada yang batuk ternyata sebenarnya bukan batuk ya. Dia sebenarnya mungkin gejala alergi ya. Dan karena saya tahu dari riwayat, dari pemeriksaan fisiknya, dia juga tidak ada demam. Biasanya saya tetap memberikan imunisasi. Tapi kalau misalkan dia jelas karena infeksi ya, menurut pendapat kami sebagai dokter itu, oh ini sebaiknya diobati dulu ya. Ya sudah, kita tunda imunisasinya. Ya, jadi memang nggak bisa dipastikan oleh teman-teman. Ya, yang betul sekali lagi tadi saya bilang ya, dibawa aja ke fasilitas kesehatan. Ya, biasanya, nah ini biasanya yang ditunda itu kalau ada demam, karena demam sebagian besar karena infeksi. Ya, tapi kalau batuk pilek itu macam-macam, misalkan alergi juga ya. Terus yang mana yang batuk pilek yang bisa diimunisasi itu yang mana dok? Ya itu tadi jawabannya, dibawa ke fasilitas kesehatan. Nanti di sana memutuskan ya. Ya, saya nggak bisa memutuskan kalau nggak meriksa kan? Ya, itu yang jadi masalah. Ya memang penentuan sesuatu termasuk untuk imunisasi ini seseorang itu layak apa tidak kadang-kadang bisa berubah on the spot. Jadi misalkan contoh ada seseorang anak mau kita imunisasi, awalnya sehat, tapi pada waktu dia datang di rumah sakit, menurut petugas kesehatannya, oh ini mendingan ditunda, ya sudah ditunda, ya pasti ada dasarnya atau ada alasannya. Mungkin itu seperti saya jawaban saya. Dokter, ini tidak terasa kita sudah hampir 1 jam. Oh iya. Sudah hampir 1 jam kita melakukan live Instagram karena memang ini adalah topik yang sangat menggalaukan ibu-ibu, baik ibu-ibu yang di rumah ataupun yang bekerja, sehingga apa ini dokter, saran dari dokter untuk kami terkait dengan COVID-19 pada anak. Nah, jadi yang pertama patuhi protokol kesehatan, itu yang paling penting ya. Tetap gunakan masker, tetap cuci tangan, tetap jaga jarak. Pastikan kalau misalkan anak itu memang dia bisa menggunakan masker, gunakan masker ya. Terus yang kedua, hindari kerumunan ya. Kalau misalkan harus keluar rumah, pastikan memang untuk sesuatu yang penting, gitu ya. Sesuatu penting itu seperti apa dok? Contoh misalkan berobat ya. Contoh misalkan ya kalau untuk orang dewasa ya, untuk bapaknya misalkan dia harus pergi untuk mencari nafkah ya, itu seperti itu ya. Tapi kalau yang lainnya, kalau misalkan memang tidak perlu, sebaiknya di rumah ya, sebaiknya di rumah. Terus yang ketiga, makan makanan yang bergizi. Kalau misalkan bayi, dia diberikan ASI ya. Terus yang ketiga, olahraga ya tetap untuk dilakukan. Terus yang keempat, kalau dia masih usia balita, jangan lupa imunisasi. Memang saat ini kami dari Dokter Anak Indonesia memang menghimbau anak datang ke rumah sakit hanya bila ada keluhan atau kalau ada info kalau misalkan dia butuh imunisasi ya. Kenapa? Karena untuk menghindari terlalu banyak keluar rumah ya. Kenapa imunisasi penting? Ya itu tadi sudah saya sebutkan agak panjang ya. Jadi sebenarnya imunisasi itu penting untuk meningkatkan kekebalan terhadap banyak penyakit ya. Beberapa ada yang bilang ternyata juga kasus COVID-nya yang sudah diimunisasi juga lebih rendah ya. Tapi sebenarnya yang lainnya sebenarnya kalau kami kita berharap agar pandemi ini cukup COVID aja. Jadi nggak ada nanti pandemi TBC, pandemi difteri, pertussis atau tetanus, atau penyakit polio juga ya. Penyakit-penyakit yang sebenarnya di Indonesia sudah mungkin kasusnya agak rendah pada waktu sebelum pandemi ya.
Kalau misalkan selama pandemi ini imunisasinya nggak jalan, nanti wabahnya jadi double-double nanti ya. Nanti jadi pusing nanti Nggak dokternya ya. Jadi selesai-selesai. hanya KLB-nya kenapa, berlanjut. hanya kenapa kok imunisasi, hanya imunisasi tindakan di bagian kami ya, yang anak sehat tetap dibawa ke fasilitas kesehatan. Karena apa? Di Puskesmas, di Posyandu saya pikir udah ada ya. Karena apa? Karena ya itu tadi, untuk mencegah penyakit-penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi. Ya. Terus yang terakhir mungkin pesan saya ya, Bapak dan Ibu-ibu sekalian, teman-teman sekalian, sedapat mungkin yang tenang, fokus terhadap apa arahan pemerintah terhadap bagaimana cara untuk mencegah pandemi ini, ya, ikuti semua yang diarahkan pemerintah, termasuk juga vaksinasi. Saya pikir apapun yang sudah kita lakukan selama ini, termasuk yang dilakukan pemerintah, merupakan yang terbaik bagi kita ya. Semoga kita bisa melewati pandemi ini, ya, saya pikir. Ya, amin. Ya. Ya amin dokter. Apapun ikhtiarnya itu ya kita harus dengan legowo karena tidak mungkin ada suatu hal yang sia-sia gitu dokter. Untuk sobat sehat yang mungkin kelewatan dengan live Instagram kita hari ini bisa melihat di Instagram di IGTV, itu akan kami simpan. Semuanya sudah dijelaskan oleh dokter. Mungkin di sini sedikit saya ada sedikit kesimpulan ya dokter ya. Meski kasus mortalitas pada anak masih lebih rendah dari orang dewasa, tapi prinsipnya COVID-19 ini adalah salah satu highly infection. Jadi penularan yang infeksi penularan yang sangat tinggi, sehingga baik kita dewasa maupun anak-anak itu harus melakukan upaya preventif semaksimal mungkin, patuhi protokol kesehatan, dan untuk saat ini sukseskan vaksinasi. Nggih, dokter. Betul sekali. Dokter, terima kasih atas waktu dan kesempatannya, luar biasa, tidak terasa 1 jam kita sudah melakukan live Instagram. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari kami Puskesmas Polowijen. Barakallah ya dokter untuk ilmunya, semoga semakin bermanfaat untuk jenengan dan keluarga, dan pastinya sangat bermanfaat untuk kami dan sobat sehat di Puskesmas Polowijen. Terima kasih dokter, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live nggih. Nggih dokter, terima kasih.